Karena kalau dia dependent reseptor di tubuhnya selnya terhadap hormon estrogen, maka kemungkinan dia akan relapse atau terjadinya kanker baru, ya pertumbuhan kanker baru itu lebih besar. Nah, Oke. yang menginvasi atau metastase inilah yang bisa mengancam Ya, wah. jiwa. Dengan kondisi saat ini, dunia kedokteran bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mhm. Akan bisa disembuhkan penyakit kanker ya mendekati 100% bila itu diketahui sejak dini. Halo, Healthy People. Selamat sore. Jumpa lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam acara Diagnosa Dialog Informasi Kesehatan. Ya, senang sekali sore hari ini kembali menyapa Healthy People. Semoga Healthy People dimanapun berada dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Baik, Healthy People, saat ini sudah ada di hadapan saya Dr. Yudi Andriansyah Eka Putra, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, magister kesehatan. Beliau adalah dokter konsultan onkologi ginekologi yang memang expert di berbagai kondisi yang berhubungan dengan tumor dan kanker di area kewanitaan. Nah, bicara soal tumor dan kanker di area kewanitaan nih, Healthy People, ini menjadi pertanyaan besar buat saya. Mengapa sih wanita rentan sekali ya terkena kondisi tumor atau kanker di organ reproduksinya? Dan bahkan seringkali kondisi ini terlambat untuk diketahui. Nah, supaya tidak simpang siur nih informasinya dan jawabannya, langsung aja kita tanya-tanya dengan ahlinya Dokter Yudi. Halo dokter, selamat sore dokter. Selamat sore, Bagaimana Mas kabarnya dok? Sugeng. Kabar Kabar baik. baik. Ini kita sudah cukup lama ya dok, nggak ngobrol-ngobrol gini ya dok ya. Iya, udah berapa bulan ya? Lebih 6 Hampir, bulan kali ya? walu, kayaknya enggak dok, cuma 2 bulan dok. Oh, Oke, dok berhubungan iya, dengan iya. tumor dan kanker tadi dok yang Eh, sudah saya sampaikan di awal ya. Sebenarnya apa sih dok faktor utama nih yang menjadi penyebab wanita ini sering mengalami kondisi tumor atau kanker di area organ reproduksinya? ya, kita nggak bisa sebutkan Mm, bahwa tumor itu eh, terjadi pada kanker atau tumor itu hanya pada bidang reproduksi kan ya. mm, Tapi kita lihat dari dari banyaknya kanker dan tumor yang ada di dunia ini pada wanita. mm. Urutan yang pertama adalah kanker mami, ya, Kanker mami. kanker payudara Oke. yang terbanyak pada wanita. Mm, Untuk kejadian terkena kanker ya. Urutan kedua adalah kanker serviks. Mami ya bisa dikatakan bagian dari alat reproduksi juga, tapi kan tidak secara langsung. Dia mm. hanya penunjang atau support dari sistem reproduksi bila nanti eh, seorang bayi dilahirkan kan. Kemudian dia diberikan ASI kan dari Ya, mami. Nah, kanker yang ketiga itu adalah kolorektal gitu. apa Kolorektal itu dok? itu kolon jadi Oh, kolon kolon. ya. Kolon itu adalah usus besar Hmm. dan rektal itu adalah pelepasan. Jadi sebelum keluar dari saluran cerna itu, feses itu dikeluarkan dari namanya rektum. Hmm. Nah, jadi sepanjang saluran tersebut, rektum dan kolon, nah itu tersering pada wanita. Terus yang keempat itu adalah kanker paru. Hmm. Ha-ha. Lalu yang kelima itu baru bidang reproduksi lagi adalah kanker dari endometrium atau rahim sendiri. Hmm. Ya, jadi penyumbang 5 besar itu adalah dua dari alat reproduksi yaitu serviks sama rahim. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa itu terjadi Iya. kanker di situ? Hmm. Ya kan? Kanker itu yang disebut kanker itu sendiri adalah suatu tumor yang tumbuh dari lapisan eh, sel sel tubuh yang bagian luar. Hmm. Bisa itu berupa kayak mukosa atau kulit. Jadi Oke. tubuh kita itu organ kita berlapis-lapis.
Nah, lapisan yang terluar tadi adalah mukosa. Contoh, pada pada serviks itu ada mukosanya, ada lapisan mukosanya. Kayak kulitnya gitu ya, Dok? Ya, Hmm. lapisannya terluarnya. Nah, kemudian pada endometrium ada lapisan lapisan juga jaringannya, jaringan selnya itu yang di bagian dalam, Hmm. ya. Namanya sel epitelial. Hmm. Epitel itu kalau di permukaan tubuh ya menjadi sel kulit kan, Mhm. ya. Nah, epitelial inilah yang menjadikan selnya menjadi cancer. Oke. Kemudian pada kanker mami juga sama, itu ada sel kelenjar epitelialnya, ya. Hmm. Sel-selnya, sel kelenjarnya sendiri yang menghasilkan sekret ataupun ASI, produksinya dari situ. Nah, sel-sel epitelial ini itu sebenarnya bersifat selalu regenerasi. Oke. Ya, kalau misalnya seperti sel saraf, itu jumlah sel kita yang dihasilkan, yang kita punya, sel otak gitu, daripada saat kita dilahirkan, dia akan regenerasi dulu, akan membentuk sel-sel otak yang lebih banyak, Hmm. itu sampai namanya 5 tahun pertama pertumbuhan dari Membentuk cabang-cabang gitu ya, Dok? Oke. anak, dari apa, bayi. Mhm. Bayi selama usia tahun, makanya disebut golden period. Hmm. Nah, otak itu terbentuk 50%-nya pada saat dia di dalam kandungan. 50%-nya sel itu terbentuk pada saat dia usia 0 sampai 5 tahun. Hmm. Nah, setelah 5 tahun tidak ada pembentukan sel baru. Oke. Jadi sel otak itu ya sel otak yang kita pakai saat ini, yaitu sel otak kita Yang dari kita waktu 5 tahun. usia 5 tahun. 5 tahun, iya iya iya. Mungkin ya saat ini sel otak kita malah lebih kurang. Dia tidak ada regenerasi baru. Oke. Termasuk juga sel otot. Otot tidak membentuk sel regenerasi baru. Tapi epitel terus berganti dia. Mengganti yang baru. Kayak ganti kulit gitu, Dok, ya? Iya, kulit kita kan begitu dia tumbuh di bawah, yang atas, bagian atas dorong, akhirnya lepas. Iya, Kulit kita ganti kan lagi lepas yang nih. baru. Ganti. Nah, penggantian itu, regenerasi tersebut, Mhm. itu kan membutuhkan proses. Iya, Namanya mitosis. 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 Mitosis dilahirkan dari satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel Mhm. menjadi 16 sel, lahir sel-sel baru. Nah, pada waktu dia memproduksi itu, mungkin ada yang error Oke. karena sesuatu dan lain hal. Ada kesalahan atau itu hubungannya dengan ini nggak, Dok? Kayak, Hah? hormon gitu, kayak Hmm, enggak ya? Atau gimana? eh, Hormon mempengaruhi pertumbuhan dari sel, Mhm. mempengaruhi pertumbuhan juga perkembangan dari sel, Mhm. ya. Tapi dia bukan pencetus terjadinya cancer. Oke, tadi dokter bilang, hormon ini mempengaruhi. Hormon yang mana nih, Dok, yang menjadi lebih dominan ke penyebab ini? Karena kita juga tahu ya, ada yang namanya suntik hormon, segala macam kayak gitu. Nah, Apakah karena itu kalau juga? hormon yang mempengaruhi Mhm. itu estrogen dan progesteron Oh, pada 2 itu ya? wanita. Ya, pada Oke. wanita dua hormon tersebut. Makanya pada kanker-kanker, bila dia misal contohnya kanker mami gitu ya, Mmm. eh, dia adalah reseptornya dependen terhadap hormon estrogen, maka dia harus dihilangkan hormon estrogennya. Karena kalau dia dependen reseptor di tubuhnya selnya terhadap hormon estrogen, maka kemungkinan dia akan relapse atau terjadinya eh, kanker baru, ya pertumbuhan kanker baru itu lebih besar. Oke. Makanya dihilangkan hormon estrogennya. Ngilanginnya gimana tuh, Dok? Hah? Ngilanginnya apa, Ya berarti kan dikasih dengan obat atau pemberian gimana? obat Oke. ataupun dia diberikan radiasi dan kemoterapi, Mhm. itu akan mengakibatkan eh, hormon yang dihasilkan dari ovarium, estrogen dan progesteron itu dihasilkan dari ovarium. Ovarium, oke. Ovariumnya akan rusak. Ikut rusak? Terus Oke. kena radiasi rusak, kena eh, kemoterapi dia rusak. Risikonya nggak bisa Menghasilkan hormon menghasilkan lagi. hormon lagi. Ya, Kalau punya anak masih bisa? ya nggak bisa. Oh, nggak bisa juga ya? Kan Karena sel benih ada di
indung telur. Yang melepaskan itunya tadi ya, Ya, telurnya ya di ya. situ ya. Nah, Oke. jadi kenapa kebanyakan pada wanita itu terjadinya mungkin di organ-organ yang berarah Mhm reproduksi, mhm. tapi tidak sepenuhnya reproduksi. Contoh, sel-sel terjadinya kanker pada paru-paru. Mmm, Paru-paru kita itu kan di dalamnya ada epitelialnya juga. iya iya. Nah, epitelialnya itu akan ada yang mati selnya dan digantikan yang baru. Saluran pernapasan kita membentuk sel baru terus. Mmm, Terus saluran cerna kita makan tuh. Sel-selnya juga akan ada yang mati dan dibentuk lagi sel-sel baru iya. yang bagian dalam dari lapisan saluran cerna. Nah, pada waktu dia terjadi karena paparan dari makanan, berbagai macam makanan, kemungkinan terjadi dia mutasi. Oh, faktornya karena makanan tadi ya, Dok, dari Ya, eksternal ya? eksternal. Lebih cenderungnya ke sana mungkin ya? Ya, Oke. itu terjadi mutasi, maka terjadilah kanker. Ada beberapa misalnya jenis makanan yang sering makanan-makanan seperti yang dibakar dan sebagainya. Dibakar. Cepat Menyeb- saji mungkin ya, Dok, ya? Ya, Apalagi itu untuk cenderung untuk menyebabkan kanker pada kolorektal. oke. Nah, yang kankernya di mana? Apa kalau kita Hmm, saluran cerna kita itu kan berlapis. mhm. Bagian dalam tuh ada epitelial. Iya. Nah, bagian lapisan sebelah dalamnya lagi ada lapisan otot. Mhm. Makanya saluran cerna dia bisa memompa makanan dari mulai kerongkongan kita, tapi dia keluar ke bawah. Oh iya, Karena ke anus. saluran cerna itu dia bergerak, Oke. ototnya. Nah, tapi apakah dia terjadi kankernya di ototnya? Jarang, jarang. Mmm, Sel otot jarang menjadi kanker. Yang terbanyak itu dari epitelial. Ya, kalau dia kanker disebut sarkoma. Tapi kalau dia epitelial, asalnya disebut kanker. oke. Jadi cancer itu menunjukkan asal, Kondisinya di epitelial asal, tadi, asal. asalnya di Nah, situ tadi kalau ya? disebut dia cancer, berarti dia dari sel epitelial. Asalnya dari epitelial, sel epitelial. Ah, Oke. Kalau sarkoma tadi di sarkoma dia dari sel sel otot. otot, Oke, kayak gitu. saya baru tahu itu. Wow, nih Tapi sel-sel seperti otot, mhm tulang mhm. itu jarang terjadi kanker Oke. karena dia bersifat lebih apa? Dia tidak sering Jarang regenerasi tadi ya, Dok, ya? regenerasi. Oke oke Dia oke. jumlahnya tetap gitu loh ya. Nah, Oke. yang regenerasi inilah akan menyebabkan kemungkinan dia terjadi mutasi. Karena tadi ini ya, Dok, ya, faktor dari luar juga yang mengganggu proses regenerasi itu ya, mungkin karena ada, Ya, bisa, eee, pencemaran dari makanan itu bisa, sendiri, bisa radiasi, seperti itu. atau mungkin, apa, istilahnya itu sudah terkena oksidasi atau apa ya? Jadi Bisa. jadi kan Heeh. misalnya ada gorengan, terus pakai minyak yang dipakai berulang-ulang, itu kan juga, Ya, bisa dibilang beresiko, Dok, ya? jadi mutasi itu lebih besarnya bersifat sporadik. Maksudnya gimana tuh, Dok? Sporadik itu artinya dia bisa muncul di mana saja. Mmm, Itu sporadik. Dia muncul di mana aja. Jadi random, oke. random. Nah, jadi tidak bisa di sel mana saja dia bersifat random. Itu disebut sporadik. Oke. Nah, terus mutasi itu sendiri itu eh, disebabkan karena sisa-sisa kemungkinan juga karena metabolisme. Oh, metabolisme dari Ah, makanan yang kita makan ya, Dok, ya, ya? metabolik itu sendiri menyebabkan perubahan dan merubah jadinya sel itu sendiri. Oke. Yang disebut tadi apa namanya Eee, istilahnya? oksidasi itu tadi, Oksidasi tadi. semacam itu ya, Dok, ya? Ya, jadi karena oksidasi Oke. itu menyebabkan dia oksidasi itu oksidan itu hasil dari metabolisme. Oh, oke oke. Nah, sementara antioksidan adanya di kayak di buah-buahan. Oh, iya bener ya. Makanya penting ya kita, Ya, apa, makan buah ya, healthy makan people ya. buah, sayuran. Sayuran, di mana antioksidan tuh Oksidatif, asal banyak di katanya situ dari ya. oksidatif. Oksidatif, oke. Oke oke Ya. oke. Nah, oksidatif itu hasil dari metabolisme pencernaan kita. Mhm. Oke, Dok, kalau misalnya tadi kan ada dokter bilang, apa ya, oh ini ada pertanyaan dulu nih, Dok.
Tapi saya mau bertanya dulu ya dok ya. Ah, Tadi kan dokter bilang kondisinya ini eh, banyak juga terjadi di area usus. Ya, apakah hmm. itu di usus itu bisa nggak sih dok dia menjalar ke organ reproduksi kayak misalnya ke Oh bisa, rahim. Jadi bisa. justru pas dicek, oh ini yang kankernya rahim nih. Tapi pas dicek lagi, ternyata asalnya di ususnya itu. Sering Bedanya nggak tuh dok? bedanya tumor, Gimana? tumor jinak sama tumor ganas itu sama-sama hasil dari mutasi. Hmm. Tapi bedanya adalah pada tumor ganas dia itu bisa bersifat metastase, Metastase itu yang menyebar itu ya? menyebar. Oke. Jadi dia bisa menginvasi ke tempat-tempat yang jauh. Hmm. Jadi tidak hanya menginvasi organ di sebelahnya, tapi dia juga bisa menginvasi ke organ yang jauh. Jadi misalnya dia kena kanker apa eh, kolon gitu. Mhm. Tapi dia bisa nanti tahu muncul penyakitnya itu kankernya setelah kolonnya diberesin, dia muncul di paru-paru, Hmm. bisa juga di tulang. Hmm. Itu terbawa darah atau gimana sih dok? Apa Ya, dia ngikut-ngikut gitu? ya itu salah Itu satunya terbawa darah. melalui darah. Oke. Oke. Tapi bisa juga melalui kelenjar limpa. Oh, kelenjar limpa. Mm. Jadi metastase itu bisa dia langsung touch. Kalau ke sekitar yang dekat touch gitu ya. Mhm. Nah, misalnya contohnya kanker serviks. Mhm. Nah, di seberangnya serviks di depan itu ada namanya kandung kemih atau bladder. Mhm. Dia bisa attach ke kandung kemih karena dia nempel. Serviks itu nempel sama Kandung kandung kemih. kemih. Oke. Ke belakang, serviks itu nempel sama saluran cerna untuk pembuangan. Namanya rektum. Mhm. Jadi bisa aja dia menginvasi itu secara touch. Mhm. Tapi bisa juga dia muncul ke paru-paru Oke. melalui kelenjar getah bening ataupun melalui darah. Oh, bahaya sekali berarti dok ya. Nah, jadi Oke, oke, oke. jadi eh, apa namanya penyebaran itulah yang menyebabkan dia sebut kanker. Bedanya dengan tumor jinak. Tumor Tumor jinak. jinak dia hanya membesar Bisa. situ aja. Oh. Contoh kalau di bidang saya kayak miom gitu ya. Hmm. Itu di tumor jinak. Tumor jinak dari eh, apa otot dari rahim. Membesar Mhm. dia, membesar. Bisa saya temukan rahimnya sampai sebesar seperti orang hamil Hmm. 9 bulan. Pas diangkat Ah, ah. ternyata itu Tapi cuma pembesaran aja ya. hanya membesar di situ aja. Dia tidak bisa pindah ke hati. Dia tidak pindah ke misalnya ke kandung kemih. Enggak. Hmm. Itu yang membedakannya. Nah, Oke. yang menginvasi atau metastase inilah yang bisa mengancam Ya, wah. jiwa. Oke. Ya, karena dia tumbuh di tempat lain, sementara tempat lain itu adalah organ vital, ya itu menyebabkan kematian. Oke, sangat bahaya sekali ya. Nah, Oke, people ya. Oke, dok, ini kita beralih ke pertanyaan dulu ya. nah, eh izin bertanya dokter, saya kena kanker serviks dok. Sudah di kemo 4 kali dan disinar 35 kali. Tapi kok perut saya masih nyeri dan mengeluarkan keputihan ya dok ya. Makanan apa dok yang nggak boleh dimakan? Terima kasih dok. ya. Hmm, gimana nih dok? eh jadi Makanan apa yang dilarang salah mungkin? satu pengobatan kanker serviks itu ada beberapa modalitas. Hmm, Modalitas yang pertama adalah operasi. ya. Modal yang kedua adalah kemoradiasi. Nah, ini si ibu ini sudah di kemo 4 kali, lalu diradiasi. Kemonya bersifat sensitizer, menginduksi untuk dia mudah mati setelah itu dengan dilakukan sinar. Ya, itu namanya kemoradiasi. Nah, yang ketiga itu bisa dengan dilakukan pemberian imunoterapi, ya, imunoterapi ataupun targeted terapi. Jadi ada yang ketiga dan keempat. Mungkin Nah, ketiga keempat ini boleh coba ya dok ya. pada pasien-pasien seperti ibu ini berarti dilakukan eh, kemo radiasi, dia tidak dilakukan operasi. Hmm, Artinya pada kasus ini stadiumnya udah lebih dari stadium 2. Jadi stadiumnya sudah stadium advance.
Oke. Dokter tidak akan melakukan kemoradiasi bila kankernya masih stadium awal. Stadium 1, stadium 2 masih bisa kita operasi. Nah, artinya masih operable. Mhm. Ya, apabila kita lakukan operasi dengan sendirinya, seperti keluhan keputihannya, seketika akan hilang. Oke. Ya kan keputihannya, tumornya kan hilang, diangkat. Mhm. Nah, apabila kita lakukan kemudian setelah kita operasi, kemudian dilanjutkan dengan radiasi, tujuan dari radiasinya hanya untuk mematikan anak cucunya yang mungkin masih tersisa, cuman kita tidak terlihat dengan mata telanjang. Oke. Heeh. Tapi kalau dilakukan kemo saja tanpa operasi, artinya bulky tumornya sendiri masih ada di sana. Tumornya benar masih ada di sana, induknya masih ada di sana. Mmm. Nah, tinggal lagi kita lihat respon dari sinarnya tersebut. Bila responnya bagus, maka bulky tumornya akan lenyap. Bulky ini apa nih, Dok? Ah, Tumornya sendiri, tumor yang basisnya besar ya? itu, Oke. tumornya sendiri. Kenapa nggak diangkat aja, Dok? Loh, Itu kok jadi pertanyaan, kan sudah besar tuh, ah, walaupun dia sudah stream 2 lah ya. Kenapa nggak diangkat aja? Apakah nanti ada resiko ke orangnya atau gimana? nah, saya menganggap kenapa tidak diangkat saja? Mhm. Kemungkinan pada kasus ini dia sudah menginvasi ke panggul sekitarnya. Oke. Jadi dia sudah inoperable, tidak mungkin untuk dilakukan operasi. Kalau dioperasi mesti dibuka semuanya ya, Dok, ya? Bukan, Atau apa? tidak mungkin Tidak mungkin dioperasi. dioperasi? Karena dia sudah kena panggul dan sebagainya, sudah menginvasi ke sana. Itu akan perdarahan banyak dan Oh, sebagainya. perdarahan yang menjadi pertimbangan ya, Dok, ya? Ah, Bukan hanya perdarahan, apa lagi nih, Dok? tapi dia sudah menginvasi ke tempat lain, kita tidak bisa melakukan mengangkat keseluruhan. Oh, oke. Jadi kalau sudah menginvasi, ya, kita mengangkat nih. Nah, tapi di sana itu kita bersifat memotong, bukan kita mengambil tempat yang bagian yang masih baik. Jadi kalau Hmm, kita seandainya seperti ini nih, ini tumor nih, iya. nah, tumor kan, atau inilah, ya tumor segini. Hmm. Kita memotong itu bukan pas di pinggir tumornya, kita harus memotong paling tidak eh, minimal itu 1 senti di luar dari tumor tersebut. Oke, jadi itu alasannya, Dok, ya? Kenapa? Karena batas potongan kita harus di tempat yang bersih. Hmm, Kalau kita memotongnya pas di pinggir tersebut, berarti di situ masih ada sisa tumornya. sisa tumornya. Iya, benar. Artinya operasi kita tidak Tidak bersih. bersih. Betul. Iya Ya. juga ya. Nah, jadi, nah, apabila itu sudah menginvasi organ lain, sudah kena panggul, itu tidak mungkin memotong seluruhnya panggul tersebut. Hmm. Akibatnya akan membuat defek yang banyak. Oh iya, kerusakan di Ah, ah. area Ya, sekitarnya, Dok, ya? jadi satu-satunya jalan kita hanya berani untuk lakukan apa? Radiasi. Oke, itu Nah, terus alasannya. apa harapan kita? Ya kita berdoa semoga tumornya sendiri dengan kemoradiasi dia akan respon. Tapi Hmm. apakah semua tumor di kemoradiasi akan memberikan respon yang sesuai harapan kita? Mhm. Tidak. Kalau si ibu bilang masih dia mengeluarkan keputihan dan masih nyeri, Mhm. dan itu terjadi eh, lebih dari 6 bulan setelah radiasi terakhir, Mhm. artinya pengobatannya gagal. Harus ada diganti ini lagi, Dok, ya? Ganti Treat metode. metode dan treatment yang lain, Mhm. ya artinya gagal. Seharusnya 6 bulan setelah radiasi terakhir, dia harus sudah bersih. Oke. Tumornya nekrosis, tumornya mati semua. Ini berarti masih belum bersih, Dok, ya, Loh, katakannya, kalau Dok? dia masih mengeluarkan Keputihan keputihan ya? dan masih nyeri, Hmm. artinya tumornya masih berlanjut. Oke. Baik, nih Ibu, ada baiknya mungkin Jadi, bisa langsung konsultasi dulu ya, Bu, ya, jadi, dengan dokternya jadi dia, Dok? pengobatan itu sendiri eh, respon case by case. Hmm. Tidak semua bahwa kita radiasi itu akan menghasilkan respon yang sama.
banyak faktor yang menyebabkan respon tersebut. Banyak faktor. Ya, salah satunya ya faktor makanan. Makanan ya. Ya, makanan ini kalau ditanya adalah ada ibu ini, dok, makan apa yang nggak boleh dimakan? Iya. Kalau saya bilang, Bu, boleh makan semuanya. Nah, saya udah tahu tuh. Dokter Yudi nggak bakal ngelarang nih. Ini Kenapa? gimana ya dokter? Kenapa? Ah, Karena kalau dia dilakukan radiasi, dilakukan operasi, mm, berarti kan kita bikin kerusakan. iya. Ya, fungsi dari makanan di dalam tubuh kita ini ada dua fungsi makanan. Fungsi makanan yang pertama adalah sumber energi. Oke. Oke. Kalau kita punya mesin, punya mobil, motor, kita langsung pergi ke SPBU, Mhm. berarti dia mengisi energi. Energi. Ya, Betul. ya. Kita punya mobil listrik, Dicas. SPBU yang ngecas, dia ngisi Iya. energi. Nah, tapi kalau dia ternyata spare part-nya rusak, berarti dia harus pergi ke Bengkel. bengkel. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kita manusia ini pergi ke bengkel ganti spare part? Tidak. Tidak, karena sulit. Enggak, bukan. Kita ganti setiap hari. Setiap Oke. hari kita ganti spare part. Sel-sel kita Ganti yang sel, mati betul betul. diganti sel. Nah, sumbernya dari mana? Mhm. Dari makan. Jadi makan itu ada dua. Sebagai sumber energi bagi diri kita. Yang kedua adalah sumber spare part. Oke. Sel-sel baru lahir itu butuh protein. Dindingnya terdiri dari protein dan lemak. Termasuk juga kolesterol. Mhm. Jadi kita harus makan lemak. Kita makan lemak. Otak kita terdiri dari lemak. Hmm. Terus kita butuh hormon. Hormon-hormon di dalam diri kita tidak hanya terdiri dari protein. Kayak hormon androgen, hormon estrogen, progesteron, itu asal dari mana? Kolesterol. Mhm. Bila kita menghindari kolesterol, kurang dong sumber untuk memproduksi barang itu. Betul. Jadi apa? Jadi intinya kita harus membutuhkan semua makanan boleh dimakan. Bisa tuh secukupnya. Secukupnya, nggak usah berlebihan juga dan mesti dilihat juga kali dok, dibuatnya bagaimana proses pembuatannya makanannya. Ya itulah. Mhm. Tapi intinya secukupnya. Jadi jangan justru kita menghindari karena tidak ada satu makanan pun di dunia ini yang nilai nutrisinya paling lengkap. Makanan A, makanan B ada nilai nutrisi di sini di A tidak ada, di B ada. Hmm. Yang di B ada, di C tidak ada. Kita dapatkan dari C. Iya. Jadi kalau kita makan semuanya, kita saling melengkapi. Yang pusing malah kalau nggak makan ya dok ya, nggak mau makan atau hilang motivasi Oh, untuk banyak makan, banget. itu yang Banyak sulit ya banget. dok ya. Jadi kalau pasien begitu Mhm. dia kena kanker terus dia nggak mau makan, obatinya susah kita. Iya. Karena Itu yang sulit. dengan kita makan, kita tercukupi energinya, kita tercukupi nutrisinya, Mhm. maka spare part kita cukup. Dengan Oke. begitu, imunitas kita pada posisi puncak. Ya. Iya. Nah, sementara untuk melawan kanker, kita harus pada posisi imunitas yang tinggi. Tinggi. Ya, harus terpenuhi ya tadi Iya. nutrisinya Nah, dok ya. betul. Oke, dok. Berarti ada nggak ya langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh wanita ini untuk mencegah tadi karena kan eh, berarti kan tadi dibilang sumbernya lebih sering karena pergantian sel dari dalam. Nah, Sel. berarti ada nggak sih yang bisa dilakukan untuk mencegahnya dok atau untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan gitu dok? Apa dok? Apa misalnya pap smear atau Ya, USG atau gitu? kalau kalau penyakit kanker sendiri itu case by case. Hmm, Contoh kalau untuk kasus kanker serviks, pencegahannya udah jelas. Pencegahan kanker serviks ada pencegahan primer dan sekunder. Primer itu dengan vaksinasi karena penyebabnya sudah jelas karena virus virus. HPV. Hmm. Ya. Nah, kalau misalnya kanker mami sampai saat ini kita nggak tahu penyebabnya karena apa. Mencegahnya Ya, gimana tuh kalau gitu? mencegahnya juga kita nggak tahu karena tidak ada vaksinnya karena kita bukan disebabkan oleh virus. Ada yang bilang tapi sering menyusui mungkin? Nah, kanker mami itu lebih lebih rendah
resikonya pada orang-orang yang menyusui. Mhm. Tapi apakah pada orang-orang yang menyusui tidak ada kena kanker mami? Ada. Ada juga ya. Terbanyak orang kanker mami adalah orang-orang yang tidak pernah menyusui. Ya, karena contohnya karena dia tidak menikah, resikonya lebih tinggi. Tapi apakah semua orang yang tidak menikah dan tidak pernah hamil akan kena kanker mami? Ya tidak. Mhm. Faktor risiko aja dilihat secara data, secara big data ya, Mhm. data besar dunia bahwa dilihat nih orang-orang yang kena kanker mami, oh lebih banyak kemungkinan orang-orang yang tidak menyusui, orang-orang yang tidak menikah. Oke. Sama juga dengan kanker endometrium, kanker rahim gitu. Mhm. Itu lebih banyak orang-orang yang tidak pernah hamil resikonya. Resikonya. Tapi apakah orang yang tidak hamil, tidak pernah hamil sama sekali, dia pasti akan kena kanker endometrium? Ya tidak. Mhm. Tapi secara big data dilihat, itu resikonya lebih banyak. Ya. Oke. Jadi kita ngelihat itu bukan bukan saklek ya, bukan. Iya, iya, Tapi iya. ngelihat dari data, dari statistik. Betul, betul. Mungkin ada hubungannya tapi belum bisa dipastikan secara jelas gitu ya, Dok ya. Nah, Dari tetap tetap penelitian-penelitian ada, itu. tetap ada, tetap ada. Mhm. Oke. Mungkin bagi healthy people jika ada yang ingin bertanya lagi dapat langsung diketik di kolom komentar ya. Pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Yudi. Nah, Dok, ada nggak sih Dok gejala khas yang mungkin perlu diwaspadai nih oleh wanita kalau misalnya eh, kemungkinan akan terjadi kanker nih di area reproduksinya? Ada nggak sih Dok? Pak, nyeri-nyeri biasa itu langsung ke dokter obgyn aja atau gimana? Semua penyakit itu tidak ada yang terjadi seketika ya. Hmm. Pasti menunjukkan gejala Hmm. sedikit demi sedikit. Ya, contoh kalau misalnya orang eh, sakit kanker serviks gitu, eh, gejala paling awal adalah ya keputihan, keputihan. Betul ya. Ah, ah. Kemudian bila berlanjut meningkat dan tumornya sudah terbentuk, bisa seperti kayak gambaran brokoli gitu ya. Nah, itu bila berhubungan ada kontak bleeding gitu. Oke, Ya. pendarahan pada saat Ah, berhubungan ya ah, dok ya. ah. Bila berlanjut lagi, dia semakin besar dan sudah menginvasi ke kiri dan kanan, akan timbul nyeri dong. Sering. Ya, karena rongga pelvik itu ukurannya ya sudah segitu. Bila ada sesuatu hal yang besar, tentu dia akan menekan ke organ yang di depan, di belakang, ataupun di samping kiri kanan. Hmm. Pasti akan menimbulkan nyeri. Jadi bila ada nyeri, ada sesuatu, ada keputihan, atau kontak bleeding, ya harus diperiksakan kepastiannya. Apa penyebabnya? Hmm. Tapi apakah kontak bleeding pasti akan kanker serviks? Ya tidak. Nggak juga Ada ya. pasiennya karena keputihan, dia karena apa? Karena infeksi dari serviks saja, servisitis saja. Hmm. Ya, tapi belum belum tidak tidak berarti itu suatu kanker. Ya, Oke. Baik, jadi itu ya, healthy people mesti dicek dulu. Atau mungkin ada, ini kali dok ya, sarannya adalah bisa melakukan check up rutin ya, tanpa harus timbul gejala dulu, baiknya langsung diperiksa aja gitu ya, setiap 6 bulan sekali, seperti kanker serviks kan kita paling tidak harus pap smear setahun sekali. tahun sekali gitu, pap smear tahun sekali gitu Ya, dok ya. setahun sekali. Tapi Mhm. bila sudah dikerjakan pemeriksaan genotyping, pemeriksaan cek dari adanya virus HPV, Mhm. itu bisa 5 tahun sekali. Iya, Ya, kalau pap smear 1 tahun sekali. pap smear 1 tahun sekali. Oke, dok, mungkin ada nggak sih dok dukungan psikologi, karena kan kita tahu ya, bagi wanita-wanita yang terkena kanker ini masalah terbesarnya sebetulnya adalah bisa dibilang psikologinya ya dok ya. Eh, apa nih yang bisa dilakukan supaya meningkatkan lagi semangatnya, supaya mau berobat, mau makan kayak gitu, apa dok? Mungkin bisa disampaikan dok. Ya, kanker itu suatu penyakit degeneratif yang mengancam jiwa. Hmm. Tapi dengan kondisi saat ini, dunia kedokteran bukan berarti tidak bisa disembuhkan.
akan bisa disembuhkan penyakit kanker ya mendekati 100% bila itu diketahui sejak dini pada stadium-stadium awal ya stadium 1A begitu. Dan pada kanker alat reproduksinya kalau terjadi pada stadium yang sangat awal masih bisa dipertahankan. Pasien masih bisa kemungkinan untuk bisa bereproduksi dan mempunyai baby ya di awal. Tapi bila sudah stadiumnya meningkat, kemungkinan alat reproduksinya akan terkena. Dengan sendirinya bagi seorang wanita bila sudah kehilangan alat reproduksinya, ini kan akan menimbulkan suatu tekanan jiwa yang cukup cukup berat. Iya, iya. Apalagi pada wanita-wanita muda, bila dia tidak bisa hamil lagi dan sebagainya. Dan kekuatan mentalnya itu, merasa dia kehilangan, itu butuh dukungan orang sekelilingnya. Bahwa mempunyai keturunan bukanlah segala-galanya. Kehidupan ini perlu dinikmati. Disyukuri. Ya, disyukuri. Disyukuri karena pemberian dari Sang Pencipta bahwa banyak kenikmatan lain yang kita dapat tidak hanya dengan punya anak, tetapi banyak kehidupan-kehidupan lain yang bisa kita nikmati. Jadi dukungan dari keluarga, dari anak, dari suami, dari kakak, adik, dan teman-teman itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau tidak nanti overthinking ya, Overthinking terjadi, Dok, ya. Nah, sehingga dari overthinkingnya bisa mengancam jiwa si pasien sendiri. Ya, pasien saya ada yang sudah saya operasi, sudah bagus, sudah sehat, sudah pulang, ya, sudah kontrol selama 2 bulan. Tapi sudah keluar hasil patologinya, saya rencanakan mau operasi, mau radiasi. Nah, dia kemoradiasi, dia banyak baca yang tidak-tidak, dia takutan, sehingga dia nggak bisa tidur. Apa yang terganggu lagi tuh ya? Bukan, dia tidak bisa tidur. Setiap hari semalam itu dia cuma bisa tidur 2 jam. Imunnya turun kan kalau kayak gitu, Dok? Bukan hanya imunnya turun, jantungnya pun berhenti. Jantungnya berhenti. Dan meninggal dalam usia, bukan karena kankernya, dalam usia 30 tahunan itu. Sangat miris ya? Ya, jadi jiwa yang sehat, jiwa yang berpikir optimis, jiwa yang bersemangat, itu justru sangat penting dalam menghadapi kanker. Jangan patah semangat ya, Healthy People, teman-teman yang ada di luar sana yang sedang berjuang melawan kanker. Yang terpenting adalah semangat kita, semangat dari dalam diri kita. Kita tingkatkan lagi apa sih tujuan kita hidup, yaitu menjadi patokan kita ya, Dok, ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Dr. Yudi atas kesempatannya sore hari ini dan pemaparannya sangat lengkap ya mengenai penyebab dari mengapa sih wanita yang menjadi lebih sering mengalami kanker atau tumor di area organ reproduksinya. Dan semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru kepada kita dan mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi ya, mulai dari dini justru disampaikan kepada anak-anak kita dengan melakukan deteksi. Dan tadi kalau misalnya untuk pencegahan kanker sertik bisa melakukan pap smear. Dan perlu diingat lagi bahwa informasi yang benar itu menjadi hal yang penting untuk kita. Jangan sampai kita melihat informasi yang salah dari internet ya, justru bahkan menurunkan semangat hidup kita untuk melawan kanker. Jangan seperti itu ya Healthy People ya. Dan bagi Healthy People nih yang mungkin terlambat atau belum sempat mengikuti pembahasannya atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai kanker atau tumor, bisa langsung melakukan konsultasi kepada bersama Dr. Yudi. Beliau praktek di Harapan Bunda setiap hari Senin dan Rabu itu di jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Dan di hari Kamis beliau praktek setiap jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Nah,
Sekali lagi Healthy People, jangan lupa ya untuk terus mengikuti postingan-postingan Rumah Sakit Harapan Bunda yang ada di Instagram ataupun jangan lupa nyalakan notifikasinya dan follow juga YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta karena kegiatan hari ini kita akan posting ulang di YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Jadi Healthy People bisa mengikuti kembali pembahasan yang sudah dibahas hari ini ya, Healthy People. Dan mungkin cukup sekian Healthy People, dokter atas kegiatan kita hari ini, diagnosa, dialog, informasi kesehatan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Keep healthy and happy.